Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap fit dan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam keadaan COVID-19. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi, sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Mari kita mulai. Kali ini kita masih mempelajari tentang materi rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia, dan membahas hukum mat di dalamnya. Sebelum kita memasuki pembahasan, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi hukum bacaan mat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27 dengan benar. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kemarin kita sudah mempelajari bab 7 yang meliputi pesan-pesan mulia yang ada dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27. Sekarang kita akan mempelajari hukum mat. Mad menurut etimologi atau bahasa yaitu melebihkan atau tambahan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, mad adalah memperpanjang atau memanjangkan bacaan pada saat bertemunya dengan huruf-huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam hukum mat. Ini bisa dikatakan bahwasanya hukum mat yaitu hukum yang digunakan untuk mengatur panjang atau pendek suatu bacaan di dalam Al-Quran. Hukum mat terbagi dua cabang, yaitu yang pertama mat tabi'i atau mat asli, dan yang kedua mat far'i atau mat turunan. Mat far'i dibagi lagi menjadi 11 cabang. Tetapi kita hanya mempelajari 4 saja ya, yaitu yang pertama mat wajib muttasil, yang kedua mat jaiz munfasil, yang ketiga mat arid lisukun, dan yang keempat mat iwad. Mari kita bahas tentang mat tabi'i. Mat tabi'i yaitu suatu cabang dari hukum mat. Secara bahasa, mat tabi'i merupakan arti alami atau biasa, yaitu tidak lebih dan tidak juga kurang, dibaca dengan panjang 2 harkat atau 1 alif. Di dalam pembahasan ilmu tajwid, mat tabi'i ini sering disebut dengan istilah lain, yaitu sebagai mat asli. Ini artinya asal mula suatu kejadian. Dan ini merupakan kunci utama dalam belajar tentang hukum-hukum dari mat far'i. Disebut dengan mat tabi'i atau mat asli. Yang pertama, apabila huruf hijaiyah yang berharokat fathah diikuti dengan huruf alif. Contohnya, qola. Ada huruf hijaiyah qaf yang berharokat fathah dan setelahnya diiringi dengan huruf alif. Yang kedua, apabila huruf hijaiyah yang berharokat kasroh diikuti dengan huruf ya. Contohnya, fi jidiha. Di huruf fa ada tanda kasroh dan diiringi dengan huruf ya mati. Dan yang ketiga,
apabila huruf hijaiyah yang berharokat dhammah diikuti dengan huruf waw. Contohnya qul a'udzu. Di huruf ain terdapat tanda dhammah dan diiringi dengan huruf waw mati. Maka huruf-huruf itu dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harkat. Selanjutnya kita akan bahas tentang mad far'i. Yang pertama yaitu mad wajib muttasil. Secara bahasa atau etimologi, mad artinya panjang, wajib artinya harus, dan muttasil artinya bersambung. Mad ini disebut dengan mad wajib muttasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Contohnya, idza jaa. Di lafaz ja biasanya di situ ada tanda benderanya. Setelah mad tabi'i ada huruf hamzah di belakangnya. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harkat. Yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Secara etimologi atau bahasa, mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil artinya terpisah atau di luar kata. Disebut mad jaiz munfasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Contohnya, alladzi at'amahum. Setelah mad tabi'i, kasroh ketemu diiringi huruf ya, ada huruf hamzah, dan hamzahnya biasanya kalau mad jaiz munfasil itu berdiri. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harkat, bisa juga 2 alif 4 harkat, atau 2,5 alif 5 harkat. Dan yang ketiga, mad arid li sukun. Mad arid li sukun yaitu cara untuk memanjangkan suatu bacaan ketika berhenti atau waqaf. Disebut mad arid li sukun apabila terdapat mad tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Contohnya, Rabbil alamin. Alamin. Ada mad tabi'i, kasroh diiringi dengan huruf ya dan berada di akhir kalimat. Maka disebut dengan mad arid li sukun. Cara membacanya adalah dipanjangkan 1 alif atau 2 harkat, bisa juga 2 alif 4 harkat, atau 3 alif 6 harkat. Dan yang keempat yaitu mad iwad. Secara etimologi, mad iwad mempunyai arti ganti, yaitu waqaf yang terjadi pada huruf alif sebagai pengganti dari fathah tain. Disebut mad iwad apabila ada huruf yang fathah tain terletak pada waqaf atau berhenti pada akhir kalimat. Contohnya, qaumam buro. Ro-nya ini berada di akhir kalimat, jadi dibacanya panjang. Ro, bukannya qaumam buron, salah, tapi diganti dengan qaumam buro. Cara membacanya panjang 1 alif 2 harkat. Nah, selanjutnya kita akan belajar menerapkan hukum mad yang ada dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mari kita bahas hukum tajwidnya. Wa ibadu, itu hukum bacaannya adalah mad tabi'i karena ada fathah setelah huruf fathah. Di huruf ba itu diiringi dengan alif.
Wa ibadur rahmani, maknya itu masuk ke dalam hukum mad tabi'i karena huruf mim diiringi dengan alif. Huruf mim yang berharokat fathah diiringi dengan huruf alif. Alladzina, di, ada huruf za yang berharokat kasroh diiringi dengan huruf ya mati. Alladzina yamshuna, syu. Di huruf sya, di huruf shin ada fathah, ada baris yang berharokat domah dan diiringi dengan waw mati. Alal ardi hauna wa idza, za sama hukumnya adalah mad tabi'i, fathah diiringi dengan alif. Kha sama mad tabi'i, fathah diiringi dengan alif. Tabahumul ja sama fathah diiringi dengan alif, hukumnya mad tabi'i. Jahiluna, lu mad tabi'i, domah diiringi dengan waw. Ko mad tabi'i, lu mad tabi'i. Salama, di akhir kalimat yang berharokat fathah tain disebut dengan mad iwad. Quran Surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Mari kita bahas hukum tajwidnya. Innal mubadziri, ri ada huruf ro berharokat kasroh diiringi dengan huruf ya, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Ka sama hukum bacaannya adalah mad tabi'i karena ada fathah diiringi dengan huruf alif. Kanu i, apa hukum bacaannya? Ya betul, hukum bacaannya adalah mad jaiz mufasil karena di lain kalimat dan di situ ada mad tabi'i, setelah mad tabi'i ada huruf hamzah atau huruf alif. Ikhwa mad tabi'i, fathah diiringi alif. Ikhwanasy syaya, ya mad tabi'i. Syayatin di akhir kalimat. Mad arid disukun. Waka mad tabi'i, fathah diiringi alif. Wakana syaitu, to mad tabi'i karena fathah diiringi alif. Syaitanu lirabbihi kafura. Di akhir kalimat berharokat fathah tain, maka hukum bacaannya adalah mad iwad. Oke, baik anak-anak soleh dan solehah ibu. Dari penjelasan di atas, ibu harap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, cara membaca Al-Quran kalian dengan baik dan benar. Tugas untuk kalian adalah carilah contoh hukum bacaan tersebut. Yang pertama, mencari 2 contoh hukum mad. Yang kedua, mencari 2 contoh mad wajib muttasil. Yang ketiga, 2 contoh mad arid lisukun. Yang keempat, 2 contoh mad jaiz mufasil. Dan yang kelima, 2 contoh mad iwad. Boleh dicari di dalam Al-Quran, boleh dicari di dalam juz amma, boleh juga dicari di Iqra. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.